Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Krishna Angga Wiryana. Untuk di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan warga negara dalam negara. Baik, silakan disimak untuk videonya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama-tama itu kita ke pengertian warga negara, yaitu warga negara adalah anggota dari negara yang berkeberadaan warga negara sebagai pendukung negara dan memiliki arti penting bagi negara sebagai anggota dari negara. Warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara negara warga negara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban diantaranya keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitupun sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Dengan istilah sebagai warga negara, ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Hubungan dan kedudukan keluarga negara ini bersifat khusus karena hanya individu-individu yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara tetapi bukan warga negara dari negara yang bersangkutan maka tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya tersebut. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan individu-individu yang menjadi warga negaranya dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Ada asas kewarganegaraan, ada dua pembagian dalam asas kewarganegaraan. Yang pertama itu ada asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Nah, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dalam menentukan kewarganegaraannya itu didasarkan pada sisi kelahiran yang dikenal dua asas juga, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil, soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah, sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Nah, asas soli yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Lalu ada asas ius sanguinis yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Nah, ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup atas dua asas lah juga sama, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini, diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama atau satu. Nah, asas persamaan derajat yaitu asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan kewarganegaraan sesuai asas yang dianut negara yang bersangkutan. Pada dasarnya suatu negara terikat oleh negara dan dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda oleh setiap warga. Secara ringkas, masalah kewarganegaraan bagi seorang apatrid dan bipatrid adalah apatrid istilahnya itu untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatrid adalah istilah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap atau dua kewarganegaraan. Bahkan dapat muncul multipatrid, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak lebih dari dua. Nah, negara yang Indonesia telah menentukan orang-orang menjadi warga negara dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 26 UUD 1945, yaitu yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lalu yang kedua atau ada penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 26 UUD 1945, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang yang menjadi warga negara.
Berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUD 1945, pendudukan warga negara Indonesia terdiri atas dua, yaitu warga negara dan orang asing. Ketentuan merupakan hal baru sebagai hasil amandemen atas UUD 1945 yang sebelumnya penduduk Indonesia berdasarkan State Strategy pasal 163. Itu dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Tionghoa. Perihal undang-undang sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, undang-undang yang mengatur perihal kewarganegaraan ada 6, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk warga negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang memperjuangkan waktu untuk mengajukan pernyataan berhubungan dengan keluarga negara Indonesia. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang memperjuangkan waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan keluarga negara Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan atas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang keenam itu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Yang dinyatakan bahwa warga negara Indonesia yaitu yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima itu anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan tersebut. Dan yang terakhir itu ada anak yang lahir dalam tenggat waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Lalu tentang kewarganegaraan ada beberapa persyaratannya, yaitu yang pertama telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut dan atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga itu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yaitu penjara setahun atau lebih. Yang keenam itu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Dan yang terakhir itu mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Lalu tentang kehilangan kewarganegaraan dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena yang pertama itu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, yang kedua itu tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu, yang ketiga dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang terakhir itu secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji serta kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih. Dadah.